Sesungguhnya, awal agama itu adalah ma'rifatullah. Bagaimana Nabi akan celaka atau malah mensyafaati umatnya? Wong oleh umatnya juga didoakan terus kok, disolawati terus. Oleh siapanya? Oleh umatnya. Iya. Ya nggak akan mungkin celaka. Terus? Atau malah mungkin dipertanyakan syafaatnya ini. Kanjeng Nabi aja masih didoakan oleh kita semua. Bagaimana mungkin Kanjeng Nabi akan mensolawati kita atau dari menyelamatkan? mana Anda memahami Nabi didoakan oleh kita? Dari solawat mungkin. Bukan, kita melihatnya dari sisi yang berbeda. Tadi itu Bapak Haji Mustafa mendoakan mudah-mudahan Buya Sakut dikasih kesehatan, kan begitu? Betul enggak? Panjang umur, berkah, bisa membimbing kita, kan begitu. Itu kan sebetulnya mah yang menentukan berapa umur saya kan Allah, dan tidak akan bisa dirubah dengan doa dia. Yeah. Tetapi kita hormati karena itu sebagai penghargaan kepada saya. Betul enggak? Yeah. Nah begitu pula yang namanya sholawat itu bukan mendoakan, ya menghormati. Kan saya sudah pernah cerita begini. Ini innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Artinya Allah dan para malaikat berselawat kepada nabi. Dengan catatan Allah berselawat berbeda, malaikat berselawat berbeda. Ya kan begitu? Kemudian Allah menyuruh ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah dua, satu sholawat dan satunya taslim. Bukan sholawat saja. Yeah. Taslim itu apa? Artinya nurut, tunduk. Lalu sholawatnya apa artinya? Ya yang mirip-mirip. Kalau kita makan ada sendok, sebelah kirinya apa? Garpu. Depannya pisau. Ya, pisau. Kalau taslim itu artinya nurut, jadi salawatnya apa? Ya penghormatan. Nah sekarang begini, Allah suruh bersalawat, kita suruh shallu alaihi wasallimu taslima. Lalu kita mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Artinya kita meminta kepada Allah untuk berselawat kepada Nabi. Kang Ubed, tolong serahkan rokok ini kepada Haji Mustafa. Nya, oke? Terus Kang Ubed dikembalikan kepada saya. Tolong Buya serahkan rokok ini kepada Haji Mustafa. Wahai orang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Lalu orang beriman mengatakan, ya Allah berselawatlah kepada Nabi. Kan jejak di sini aku. Jadi yang namanya as-salat wa taslim itu penghormatan dan kepatuhan kamu kepada Kanjeng Nabi. Yeah. Betul enggak? Yeah. Nah, adapun salawat itu adalah diciptakan oleh manusia dengan berbagai versi. Ada salawat badar, salawat nariyah, salawat sifat, salawat itu hanya sebagai ungkapan kecintaan kamu kepada Nabi. Enggak salah, enggak, bukan menyalahkan, kan begitu. Tapi yang substansinya itu tolong hormatilah Nabi dan nurutlah kepada Nabi. Yeah. Itu maknanya. Adapun mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu silakan dibaca sebanyak-banyaknya juga tidak masalah kok. Yang minimal ketika engkau menyebut namanya berulang-ulang, barangkali saja lama-lama engkau jatuh cinta. Yeah. Ya kan seperti itu persoalannya. Iya kan? Nah ini kan terjadilah tren bersalib kan setelah ada qasidah burda, ada qasidah barzanji dan sebagainya. Orang berlomba mengungkap kalimat-kalimat indah dalam bersolawat gitu. Lalu akhirnya membangun imajinasi
Seperti Nabi itu hidup dalam kemewahan, dalam segala penghormatannya. Kita tidak pernah melirik penderitaan beliau kok. Nah, itu saya kecewa. Iya kan? Sudah mah enak sih, senang-senangnya baik lah. Dia sebagai anak yatim yang menunggu belas kasihan orang lain. Wa wajadaka ailan fa aghna, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada. Makanya harus tahu diri, fa'amal yatima fala taqhar. Makanya ke depan jangan kau pernah bentak anak yatim, kau pernah merasakan sendiri dibentak-bentak. Itu maksudnya. Gimana lagi? Nah ini kan tidak diceritakan. Makanya kalau saya ingin mengetahui kondisi psikologis Nabi, lebih jelas saya baca dari Al-Quran kok daripada hadis-hadis. Karena Allah yang ngomong aja, yang lebih tahu. Kalau yang itu kan karangan orang, bisa aja dilebihin, bisa dikurangi. Salah juga enggak. Orang cinta kan bisa aja melebih-lebihi, betul nggak? Jadi ketika cinta dilebih-lebihkan, nggak salah, benar gitu. Saya juga bangga kalau kamu cinta Nabi, makan gitu. Tetapi kita harus punya persepsi secara akademisi ya, bahwa Nabi itu kita posisikan sebagai orang yang paling hebat di dunia ini, sebagai kekasih Allah, menjadi sampel dalam berperilaku, kan begitu. Itu kan penting persoalannya, kan gitu. Dan hidup realitas semacam ini, saya kira seperti itu. Jadi dalam artian bahwa begini, teori itu sudah pernah diwacanakan ketika saya di Babakan tahun ya mungkin 64-65 lah, sapu itu yang menerangkan Kiai Mas Duki, Kanjeng Nabi itu kebarokahnya sudah penuh, sudah muncung ini air nih. Kenapa kita selawat terus padahal sudah penuh? Untuk apa? Lumayan nanti kita dapat leberannya. Itu teorinya, bisa masuk akal juga kan. Ini udah penuh, isi terus. Kenapa? Bukan untuk memenuhi gelas yang kosong ini, tapi kita isi terus supaya nanti belebernya kepada kita juga pada akhirnya. Masuk akal enggak? Masuk akal. Nah itu pendapat Kiai Mas Duki gitu. Tepuk tangan dong Kiai Mas Duki.